Tuba liman amila bi'ilmihi wa anfaqal fadl min malihi wa amsakal fadl min qawlihi. Dan juga beruntung, siapa yang beruntung? Yang mengamalkan ilmunya, dapat ilmu diamalkan, kemudian mengeluarkan harta yang lebih daripadanya, dan juga menahan ucapan-ucapan yang lebih daripada mulutnya. Ini juga orang-orang yang beruntung. Punya ilmu diamalkan, punya harta lebih dizakatkan, disedekahkan, kemudian ucapan dijaga, nggak ngucap kecuali yang perlu. Sebagaimana sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Untuk menyempurnakan iman kita, seseorang itu dikatakan sempurna imannya kalau dia bisa jaga apa? Jaga mulutnya, tidak mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keluar dari lisannya hanya perkara-perkara yang bermanfaat. Adapun perkara-perkara yang tidak manfaat nggak diucapkan. Nah, ini orang-orang yang beruntung, punya ilmu diamalkan. Kita ngaji ke sana kemari dapat ilmu banyak. Kalau ilmunya nggak diamalkan nggak beruntung. Tapi kalau ilmunya diamalkan beruntung. Kita tahu kalau rak'atani bisiwak khairu min sab'ina rak'ah bi ghairi siwak. Mungkin kita dengar dari 10-20 tahun yang lalu, tapi nggak pernah diamalkan. 2 rakaat dengan siwak lebih mulia daripada 70 rakaat tanpa siwak. Berarti setiap kita sholat dengan siwak itu berlipat-lipat ganda sholat kita lebih pahalanya daripada sholat tanpa siwak. Mungkin kita dengarnya 10-20 tahun yang lalu, tapi ternyata ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan manfaat buat kita karena nggak kita amalkan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Buat apa kalau cuma sekedar tahu? Buat apa kalau cuma sekedar hafal hadisnya? Karena ilmu itu bukan sekedar hafalan, tapi ilmu itu harus kita amalkan supaya kita dapatkan manfaatnya ilmu. Loh, saya nggak punya siwak, beli. Nah, siwak ini kan harganya nggak jutaan, murah. Bahkan para ulama fikih mengatakan setiap sesuatu yang kasar dan meresap itu bisa menjadikan penggantinya siwak. Yang paling afdal al-uruk, kayunya siwak. Kalau nggak ada, misal nggak bawa mau sholat, maka pakai sesuatu yang kasar tapi meresap, itu bisa jadi siwak. Seperti ujung pakaian, misalnya kita mau sholat nggak bawa siwak, ya sudah digosok dengan ujung pakaian. Tisu. Daripada kita tidak melakukannya sama sekali. Dan kalau kita memperhatikan sunnahnya Nabi Muhammad, ya kita bawa supaya apa? Sholatnya kita itu pahalanya lebih besar. Perumpamaannya seperti ini, orang yang sholat pakai siwak itu keuntungannya lebih besar berkali-kali lipat daripada orang yang nggak punya siwak, nggak pakai siwak sholatnya. Itu perumpamaannya seperti orang yang kerja di kantor atau kerja di toko lah, jaga toko. Peraturan dari tokonya, yang kerja pakai seragam, yang kerja nggak pakai seragam gajinya per bulan 3 juta. Yang kerja pakai seragam gajinya 6 juta. Masuk kita mau masuk nggak pakai seragam? Yang nggak pakai seragam gaji per bulan 3 juta, yang pakai seragam gajinya 6 juta. Ya pasti kita akan mengusahakan tidak masuk kerja kecuali pakai seragam. Yang pakai seragam kemudian pakai topi gajinya 9 juta. Masa topinya mau kita tinggalkan? Eman cuma pakai topi dapat gajinya lebih kok. Orang yang sholat dapat pahala, tapi ketika sholatnya dia pakai siwak, pahalanya double berkali-kali lipat. Nah, jangan sampai kita tinggalkan. Nanti gajinya juga kita nikmatin di surganya Allah Ta'ala. Di akhirat itu nanti kita akan nikmatin setiap amal ibadah yang kita lakukan. Jazauhu, imbalan yang Allah berikan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini mungkin tidak supaya apa? Di sini menjadi pembeda mana di antara kalian yang lebih baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu